Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan tetap selalu sehat, tetap semangat, aktivitas hari ini lancar dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah apapun aktivitas yang kita lakukan di siang hari ini. Teman-teman, seperti biasa, saya akan berbagi dengan teman-teman semuanya tentang apa yang saya pelajari. Insya Allah ini dalam rangka mengikat ilmu dan mengajak saya secara pribadi dan teman-teman semuanya. Apa yang saya pelajari hari ini teman-teman? Hari ini saya belajar tentang kesehatan mental bagi kita para wanita. Nah, kalau bicara kesehatan, biasanya yang terbayang ke fisik kita adalah, ke diri kita adalah fisik ya teman-teman. Mungkin badan yang bugar, kemudian makanan yang sehat, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan sebagainya. Tetapi ternyata kesehatan itu ada dari yang dari dalam, ada juga yang dari luar ya teman-teman. Kalau yang dari luar yaitu tadi yang berupa fisik yang bisa kita lihat. Tetapi ada juga kesehatan yang intinya dari dalam, yang sumbernya dari dalam ya teman-teman. Atau kesehatan mental, mungkin bahasa mudahnya begitu ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan. Jadi banyak orang segera sadar gitu kalau ada sesuatu yang kurang dalam fisiknya. Mungkin pegel, mungkin keseleo, mungkin sakit dan sebagainya, segera tersadar. Tetapi apa yang dari dalam itu seringkali tidak disadari. Bisa jadi kesehatan yang sifatnya itu ruhiyah begitu ya teman-teman. Bisa juga mental. Nah, kali ini kita akan membahas yang secara mental ya. Mungkin yang ruhiyah kita bisa bahas di lain waktu atau teman-teman bisa cari di tempat yang lain. Nah, seperti yang terjadi sekarang di era pandemi, kita ini kan banyak di rumah ya teman-teman, mendampingi keluarga, terutama mungkin teman-teman yang punya putra-putri sekolah begitu ya, harus mendampingi sekolah daring, kemudian tanggung jawab yang lain juga banyak. Kita tidak punya waktu yang leluasa atau terbatasi untuk keluar rumah dan interaksi dengan orang di luar rumah, sehingga kadang-kadang hal ini memberikan efek tertentu di dalam diri seorang wanita, seorang ibu terutama. Akhirnya ada sesuatu yang kemudian disimpan di dalam dan mengganggu kesehatan mentalnya, walaupun tidak kemudian dalam hal yang sangat berat gitu ya teman-teman, tetapi bisa jadi seorang ibu kemudian uring-uringan gitu ya, atau seorang ibu menjadi sangat stres atau sangat sedih dan sebagainya. Kalau di era biasa gitu ya, tidak pandemi seperti ini, ketika teman-teman sedih barangkali bisa berbagi, main ke teman-temannya atau pergi kemana untuk refreshing. Tetapi untuk masa-masa seperti sekarang tidak semudah itu ya teman-teman. Dan harapannya sih ketika kita menyadari bahwa ada kesehatan mental yang perlu kita perhatikan, mudah-mudahan mental kita semuanya selalu sehat sehingga melancarkan urusan kita. Karena sangat penting ya teman-teman, meskipun kesehatan fisik juga penting, tapi kesehatan mental juga sama pentingnya, supaya tetap stabil ya teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menjaga kesehatan mental kita. Karena kan banyak ya, mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang keluarganya juga sakit, atau lain-lain lah, banyak hal yang terjadi dalam sekeliling kita yang mengganggu. Nah, kita tetap harus menseimbangkan supaya terjaga kesehatan mentalnya. Apa saja cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita? Yang pertama adalah melatih untuk tetap bersyukur. Berlatih untuk bersyukur. Jadi bersyukur ini adalah proses latihan ya teman-teman. Nah, ketika kita banyak bersyukur dengan apa yang ada di sekeliling kita, maka apapun yang sedang dihadapi, entah mungkin kerewehan di rumah, atau kesedihan, atau kekurangan, atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa mengambil sisi baik dari sebuah peristiwa. Nah, maka dari itu kita perlu banyak berlatih untuk bersyukur. Caranya gimana teman-teman? Banyak cara ya untuk bisa bersyukur. Bisa jadi dengan membuat tulisan syukur, menghitung berkah, kemudian membuat ungkapan-ungkapan ya, baik mungkin lisan ataupun mau tulisan juga boleh. Jadi kita memang harus latihan bersyukur. Misalnya nih para ibu kita ya, menghadapi anak-anak yang rewel di rumah barangkali ya, banyak geraknya, baru saja dibersihkan rumahnya sudah kotor lagi dan sebagainya. Ambil sisi baiknya ya, ambil sisi baiknya, misalnya alhamdulillah berarti anak-anak sehat begitu. Atau hal-hal lain lah ya, yang kita ambil selalu sisi positifnya sebagai bentuk rasa syukur.
ini mengurangi tingkat kestresan ya pada kita semuanya. Kalau mungkin sebelum pandemi rumahnya rapi karena anak-anak di sekolah begitu ya, sekarang anak-anak di rumah berantakan misalnya begitu, maka turunkan sedikit standarnya supaya bisa tetap nyaman begitu ya. Jadi syukurlah kehadiran anak-anak kita, mumpung mereka di rumah bareng, berarti masih ada waktu untuk kita bersama-sama dengan mereka, misalnya seperti itu ya teman-teman. Intinya perbanyaklah syukur terhadap berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya mengontrol perasaan kita, mengontrol perasaan kita. Jadi perasaan suka, perasaan sedih, perasaan kecewa, marah itu hal yang biasa. Hal yang biasa terjadi pada semua orang, saya yakin semua orang. Karena kalau tidak punya rasa itu berarti bukan manusia begitu ya. Pasti ada rasa seperti itu. Hanya saja bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita merespon perasaan itu yang perlu kita pahami. Bahwa perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita, baik itu suka, duka, sedih, mungkin dia kecewa, marah, itu adalah sesuatu yang sementara dan pasti akan berlalu kok gitu ya, akan ada masanya berlalu. Kemudian jangan takut untuk melewatinya, ya jalani saja begitu, jalani saja meskipun kadang-kadang harus bersedih, harus mengeluarkan air mata, atau harus menahan amarah, jalani saja dengan sukarela begitu ya, karena itu adalah bagian dari ritme yang harus memang dijalani dan tidak hanya kita sendiri kok gitu ya, semua orang di dunia pasti menjalaninya, hanya saja mungkin berbeda-beda caranya, berbeda-beda situasinya, berbeda-beda waktunya itu. Kemudian yang selanjutnya move on gitu ya, move on dari perasaan-perasaan itu. Jangan kita perbesar, jangan terlalu fokus pada masalahnya, tapi fokuslah pada solusinya. Kalau kita mau fokus kepada satu masalah, walaupun kecil akan jadi besar teman-teman ya. Walaupun besar, kalau kita kemudian fokus pada solusinya, insya Allah gitu ya, akan ada solusi-solusi. Wallahu a'lam ya teman-teman, itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Jadi kita kontrol diri kita kontrol perasaan kita. Jangan biarkan orang lain mengontrol perasaan kita. Maksudnya gimana? Kalau kita biarkan orang lain merusak suasana hati kita, berarti kita rela suasana hati kita dikontrol oleh orang lain. Orang lain boleh saja mengatai hal-hal yang buruk, boleh saja mengatai hal-hal yang tidak disuka. Kalau kita meresponnya dengan tepat, maka tidak masalah begitu. Tetapi kalau kemudian kita meresponnya dengan membiarkan energi negatif itu ke dalam diri kita, maka diri kita akan menyerap negatifnya begitu. Jadi ibaratnya apa yang dikatakan orang lain itu nggak selalu benar tentang kita gitu, yang lebih paham tuh kita gitu ya. Jadi kontrollah diri kita, jangan sampai orang lain yang mengontrol perasaan kita, jangan sampai orang lain yang membuat kita sedih. Orang pingin kita sedih, jangan selalu diikutin gitu. Ya nggak apa-apa mereka berusaha membuat kita sedih, tapi pilihan kita mau sedih atau tidak. Ya, kembali lagi, jadi kontrollah perasaan kita. Sama kayak kita ke anak-anak gitu ya, kadang-kadang anak-anak rewel gitu ya, mereka mencoba untuk membuat suasana keadaan gimana gitu ya. Kalau kita mau ikuti nanti kita jadi terpancing. Tapi kalau kita kemudian mengambil jalan yang terbaik, yang sebagai mencari solusi, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kemudian yang selanjutnya, pede atau percaya diri akan kemampuan kita gitu ya. Banyak orang bersedih karena merasa gagal. Banyak orang bersedih karena merasa gagal menjadi ibu, menjadi istri, menjadi anak dan sebagainya. Sesungguhnya perasaan-perasaan seperti itu justru membuat makin terpuruk gitu ya. Jadi kita berusaha untuk pede atau percaya diri bahwa kita insya Allah bisa menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang anak yang baik, anggota masyarakat yang baik dan sebagainya. Tapi saya belum bisa baik, ya nggak apa-apa, semuanya proses begitu ya. Kalau kita makin pede, kita merasa yakin kita bisa melakukannya, insya Allah energi positif itu akan memberikan dorongan-dorongan agar kita melakukan yang terbaik. Tetapi kalau kita merasa terpuruk, yang ada adalah justru putus asa, kelelahan, dan mengiba diri begitu ya. Yang ini justru memberikan efek tidak baik bagi seseorang. Jadi percayalah dengan kemampuan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kemampuan yang terbaik. Kalau saat itu ternyata kok belum bisa ya, salah terus ya, serba salah terus, yakinlah bukan hanya kita gitu ya.
Semua orang pasti mengalami itu. Mau misalnya mau masak kok nggak enak terus, masak ini nggak enak, masak itu nggak enak gitu ya. Tapi yang kita fokuskan bukan merasa saya nggak bisa masak, tapi cari solusinya begitu ya. Kenapa seperti itu, dan kita berikhtiar begitu, tetap yakin bisa kita lakukan gitu ya. Nah, kemampuan atau rasa percaya diri kepada diri kita, percaya kepada diri kita itu akan membuat kita lebih bisa mengatasi masalah, lebih stabil begitu. Kalau kita nggak percaya kepada diri kita sendiri, bagaimana orang percaya kepada kita gitu kan? Jadi awali dari keperasaan percaya menjadi diri sendiri. Kalau sebagai ibu pekerja, percaya menjadi ibu pekerja yang sangat baik, yang bisa bermanfaat bagi keluarga. Kalau jadi ibu rumah tangga juga percaya menjadi ibu rumah tangga yang baik. Apapun peran kita, nggak masalah. Mana yang membuat peran itu menjadikan kita menjadi wanita yang berada dalam keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Dalam artian, intinya jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Itu kok ada misalnya ibu karir sukses, itu ada ibu rumah tangga sukses. Kesuksesan mereka tidak selalu sama dengan kesuksesan kita. Jadi kesuksesan kita pun tidak sama dengan kesuksesan mereka. Kita semuanya dibarengi dengan hal-hal yang melingkupi kita gitu ya. Ada orang yang lebih baik berada di rumah sebagai ibu rumah tangga misalnya. Ada orang yang lebih baik memang harus berkarir gitu, dengan kebutuhan-kebutuhannya, dengan keahlian-keahliannya dan sebagainya. Intinya kita harus percaya kepada diri kita dengan peran yang sedang ditugaskan Allah pada kita semuanya di saat ini adalah peran yang terbaik, dan insya Allah kita akan bisa berikan yang terbaik. Jangan banding-bandingkan kita dengan orang lain yang akan membuat kita merasa terpuruk, tetapi mencari inspirasi dari orang lain boleh gitu ya. Untuk mencari semangat boleh, tetapi tidak dalam rangka membanding-bandingkan sehingga merasa tidak berhasil gitu ya. Insya Allah semua ibu hebat, semua istri hebat. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan peran kita. Nah, perasaan inilah yang kemudian membuat kita makin optimis menjalani hari-hari kita dalam berbagai situasi. Kemudian yang selanjutnya, hargai setiap proses yang kita lakukan. Hargai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Meskipun ikhtiar kita mungkin ibaratnya baru satu step saja majunya, belum banyak, belum bisa berlari, tapi hargailah gitulah. Hargai diri kita sendiri untuk proses kita menuju lebih baik, sehingga kita lebih semangat lagi gitu ya. Kita tidak perlu mengharapkan penghargaan dari orang lain gitu ya. Kalau ada orang lain menghargai kita, alhamdulillah, tetapi yang paling penting kita hargai diri kita sendiri gitu ya, karena ini adalah motivasi bagi kita untuk terus lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, tetap perhatikan kesehatan fisik ya. Walaupun kita perlu sekali memperhatikan kesehatan mental, tetapi kesehatan fisik tetap menjadi bagian dari kekuatan seorang manusia. Kalau orang sehat, insya Allah lebih mudah menjaga kesehatan mentalnya. Tapi orang yang sakit sedikit mengalami kesulitan, sehingga kita harus juga menjaga fisik kita gitu ya. Di rumah itu kan biasanya seorang ibu ya, nggak tahu kalau teman-teman, kebanyakan seorang ibu, saya sendiri juga kadang begitu, lebih banyak mengalahnya dalam artian kalau makan ya seadanya gitu kan, yang lain dulu diberikan, kita sisanya dan sebagainya gitu ya. Nah, mulai sekarang perhatikan hak kita gitu, hak fisik kita. Kalau memang kita perlu makanan yang sehat, maka makanlah makanan yang sehat gitu ya. Kalau kita perlu istirahat, berilah jatah waktu istirahat. Kalau kita butuh olahraga, berilah jatah untuk olahraga. Karena kesehatan kita adalah untuk kita dan keluarga. Kalau kita sakit, siapa yang susah, begitu kan? Kalau ada apa-apa, siapa yang susah gitu. Ya walaupun sakit itu adalah takdir, begitu ya. Tetapi setelah melewati ikhtiar. Jadi intinya kita berusaha juga menjaga kesehatan fisik kita untuk kesehatan mental kita, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah spirit atau dorongan dalam dengan motivasi agama. Nah, ini adalah dorongan yang penuh dengan kekuatan ya, dengan iman begitu ya. Ketika seseorang sudah beriman, imannya kuat, insya Allah kondisi seperti apapun lebih mudah menjalaninya. Bukan tidak merasa sulit, pasti merasa sulit karena ada manusia memang ya seperti itu, akan ada merasa sulit.